Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Yusuf Istanto, SHM selaku dosen pengampu, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Rahmania Putri Hernawan dengan NIM 2022-2011 dari kelas B semester 6. Dalam video kali ini saya akan menganalisis kasus eksploitasi anak yang berhasil diungkap oleh Polda Metro Jaya. Sebagaimana dilansir oleh RCTI News, kasus ini bukan hanya menunjukkan kejahatan seksual terhadap anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum ditegakkan untuk melindungi kelompok rentan dari eksploitasi. Kasus ini berawal dari penangkapan 15 orang mucikari yang telah mengeksploitasi anak-anak di bawah umur dengan modus mulainya berpacaran dengan para korban. Para pelaku mendekati anak-anak melalui media sosial, berpura-pura menjadi pacar, lalu memanfaatkan mereka untuk tujuan ekonomi dan seksualitas mereka sendiri. Polda Metro Jaya berhasil menyelamatkan 281 korban dan 91 diantaranya merupakan anak-anak yang berusia 15 hingga 17 tahun. Jumlah keseluruhan korban yang dieksploitasi oleh jaringan ini mencapai 28. Para pelaku memanfaatkan kerentanan ekonomi, psikologis, dan kelemahnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak-anak. Disebutkan bahwa anak-anak sering bermain ponsel dari 3-5 jam sehari. Adapun para pihak yang terlibat dalam kasus ini antara lain adalah para pihak itu sendiri. 15 mucikari, korban 181 orang. Dalam hal ini KPAI menyampaikan apresiasi terhadap penangkapan oleh aparat penegak hukum, khususnya di Polda Metro Jaya. Peristiwa hukum yang terjadi adalah eksploitasi anak di bawah umur secara seksual dan ekonomi melalui modus manipulatif. Lokasi kejadian berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bukti yang mendukung meliputi keterangan korban, barang bukti digital seperti isi chat dan media sosial, serta pengakuan dari para pihak. Masalah hukum yang dapat diangkat dari kasus ini adalah apakah tindakan para mucikari mengeksploitasi anak-anak di bawah umur dengan modus pacaran memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi anak dan perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konteks penerapan norma hukum yang berlaku. Para pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal berlapis. Pertama, pasal 76 dan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengeksploitasi anak secara ekonomi, seksual dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah. Kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, khususnya Pasal 2 Ayat 1, yang mengatur pidana bagi setiap orang yang merekrut atau menerima seseorang dengan tipu daya untuk dieksploitasi. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara 3 hingga 15 tahun dan denda hingga 600 juta rupiah. Pasal 296 dan 506 KUHP yang dapat diterapkan terhadap mucikari yang mengusahakan atau memfasilitasi perbuatan cabul bagi orang lain. Berdasarkan uraian tersebut, saya menyimpulkan bahwa tindakan para pelaku jelas memenuhi unsur pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain menuntut penegakan hukum yang tegas, kasus ini juga menunjukkan perlunya upaya pencegahan berbasis edukasi digital dan penguatan peran keluarga serta sekolah dalam melindungi anak-anak dari ancaman eksploitasi. Sebagaimana mahasiswa hukum, saya melihat bahwa penanganan kasus seperti ini harus melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga melakukan pendekatan sosial dan psikologis demi menjamin keadilan dan pemulihan hak-hak anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.